Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi informasi di bidang dunia pendidikan. Teknologi informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan, di mana memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan, dan penelitian. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Menurut Rosenberg tahun 2001, dengan berkembangnya penggunaan teknologi informasi, ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke dimana dan kapan saja, dari kertas ke online atau saluran, fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dari waktu siklus ke waktu nyata. Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam dunia pendidikan di Indonesia, komputer sudah diperkenalkan dan digunakan di sekolah-sekolah mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan untuk pendidikan di kota-kota besar, komputer sudah diperkenalkan sejak anak-anak masuk taman kanak-kanak atau playgroup untuk bermain dan belajar. Selain digunakan sebagai alat bantu untuk pembelajaran interaktif, juga bersifat audiovisual untuk memudahkan proses pembelajaran itu sendiri. Beberapa peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan yaitu sistem pengajaran berbasis multimedia. Pembelajaran adalah suatu proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Belajar dalam pengertian aktivitas dari peserta didik atau pelajar dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat relatif konstan. Belajar adalah mencari pengetahuan, keterampilan, teknik, sikap, dan pengalaman. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan yang belajar, sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan, dan terkendali. Adapun komponen dari media belajar itu sendiri adalah teks, foto, gambar, audio, video, animasi, dan lain-lain. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi di bidang kepolisian. Kepolisian menggunakan teknologi informasi untuk melakukan berbagai aktivitas. Di antaranya adalah pembuatan SIM dengan menggunakan teknologi informasi yang melibatkan komputer, kamera digital, perekam sidik jari, dan pencetak kartu SIM. Dimungkinkan untuk membuat SIM hanya dalam waktu singkat. Sidik jari ada 3 jenis sidik jari, yaitu word atau lingkaran, loop atau sangkutan, dan arch atau busur. Sifat-sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh sidik jari adalah perennial nature, yaitu guratan-guratan pada sidik jari yang melekat pada manusia seumur hidup. Immutability, yang berarti bahwa sidik jari seorang tak akan pernah berubah kecuali sebuah kondisi, yaitu terjadi kecelakaan yang serius sehingga mengubah pola sidik jari yang ada, dan individuality, yang berarti keunikan sidik jari merupakan originalitas pemiliknya yang tak mungkin sama dengan siapapun di muka bumi ini, sekalipun pada seorang yang kembar identik. Dalam penyelidikan tindak laku kejahatan, khususnya kejahatan yang melibatkan kekerasan dengan senjata, salah satu bahan penyelidikan yang penting untuk menentukan jati diri pelaku kejahatan adalah berdasarkan jejak sidik jari si pelaku
yang mungkin membekas pada alat atau senjata yang digunakan atau pada objek lain di KTP. Pengenalan wajah, facial recognition, face recognition atau pengenalan wajah, facial recognition. Sistem tidak memerlukan kontak fisik dengan alat pendeteksi, sehingga sangat sesuai untuk kebutuhan identifikasi dan verifikasi tanpa keterlibatan subjek secara langsung seperti monitoring dan survei dan dapat diintegrasikan dengan database akses kontrol dan keamanan seperti daftar pencarian orang, daftar cekal atau blacklist, daftar authorized personal atau waitlist, dan sebagainya. Teknologi pengenalan wajah juga sangat sesuai untuk kondisi lingkungan atau tempat kerja seperti pabrik atau industri, di mana penggunaan teknologi biometrik lainnya seperti sidik jari akan menjadi sangat tidak praktis dan tidak efektif. Selain untuk pengawasan dan keamanan, face recognition teknologi juga dapat digunakan sebagai alat verifikasi untuk absensi di perusahaan, pada pemerintahan, institusi pendidikan, dan organisasi lainnya dengan karakteristik biometrik yang tidak dapat diwakilkan, diduplikasikan, atau dipalsukan. Teknologi pengenalan wajah menjadi alat yang sangat efektif untuk keperluan verifikasi identitas dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Facial recognition juga menjadi pilihan teknologi yang tepat untuk otomatisasi sistem monitoring dan pengukuran jumlah pemirsa iklan display maupun elektronik yang dapat diterapkan sebagai bagian dari advertising audience measurement, law enforcement automate data system, yaitu untuk melacak para mantan napi dan mencocokkan dengan cepat terhadap foto tersangka. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan dalam penjelasan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.